Di ruang rapat kelas universitas swasta ternama di Jakarta yang penuh sesak itu, suara ejekan tiba-tiba meledak seperti petir di siang bolong. Lihat tuh pasangan lesbian lagi mesra. Mau apa sih mereka di sini? Teriak seorang cowok dari baris belakang sambil tertawa keras diikuti sorak-sorai teman-temannya. Rina merasa darahnya mendidih. Tangannya yang memegang tangan Maya di bawah meja langsung dingin dan berkeringat. Maya menunduk dalam, bibirnya bergetar menahan air mata. Hanya dalam hitungan detik, seluruh ruangan yang tadinya ramai membahas persiapan acara amal kampus menjadi arena penghakiman. Rina, gadis berusia 22 tahun dari keluarga Muslim Jawa yang taat, merasa dunianya runtuh. Mereka hanya duduk berdekatan seperti biasa, tapi satu pelukan singkat di koridor tadi pagi sudah cukup membuat rumor menyebar seperti api di rumput kering. Tapi kemudian naik ke panggung dengan mikrofon di tangan, suaranya bergetar sedikit saat membaca data sponsor resmi. Dan yang paling penting, penyandang dana utama untuk acara kita tahun ini adalah Yayasan Pendidikan Harmoni yang dipimpin oleh keluarga besar Rina Pratiwi. Ruangan yang tadi penuh tawa sinis mendadak hening total. Tidak ada satu suara pun. Semua mata beralih dari Rina dan Maya ke layar proyektor yang menampilkan logo yayasan milik Paman Rina, seorang ustadz terkenal di komunitas mereka. Rina merasa jantungnya hampir berhenti. Bagaimana mungkin? Ia dan Maya baru saja mengajukan proposal proyek kecil untuk acara itu secara diam-diam, dan sekarang nama keluarganya yang paling konservatif justru muncul sebagai penyelamat. Maya menoleh pelan, matanya penuh tanya yang tak terucap. Rapat berlanjut dengan suasana canggung, tapi bagi Rina, hari itu baru saja menjadi awal dari badai yang lebih besar. Malam harinya, di kosan kecil mereka di pinggir kampus, Rina duduk termenung di tepi tempat tidur. Maya mendekat, memeluknya dari belakang tanpa kata. Kita harus bicara dengan keluargamu, Rin. Mereka pasti sudah dengar. Rina menggeleng pelan. Kamu tahu ayahku. Baginya ini bukan hanya soal cinta. Ini soal dosa, adat, dan nama baik keluarga. Mereka berdua tahu betul, di Indonesia, cinta sesama jenis masih menjadi topik yang membuat banyak orang menggelengkan kepala. Rina ingat bagaimana ibunya selalu mengulang ayat-ayat Al-Quran tentang pernikahan laki-laki dan perempuan setiap kali ada berita di televisi. Tapi hati Rina tak bisa bohong. Maya adalah segalanya baginya sejak mereka bertemu di semester pertama, saat Maya membantu Rina mengerjakan tugas mata kuliah psikologi sosial. Cinta itu tumbuh pelan, tanpa paksaan, seperti bunga yang mekar di tengah beton kota. Keesokan paginya, telepon Rina berdering tanpa henti. Itu ibunya. Rina, pulang sekarang juga. Ada yang harus kita bicarakan. Suara ibunya dingin, tapi ada getar marah yang tak bisa disembunyikan. Rina menatap Maya dengan mata berkaca-kaca. Aku harus pergi. Kamu tunggu di sini ya. Perjalanan pulang ke rumah orang tua di kawasan Depok terasa seperti perjalanan ke tiang gantungan. Saat tiba, ayahnya sudah duduk di ruang tamu bersama paman yang juga ketua yayasan tadi. Wajah mereka tegang. Kami dengar semuanya dari teman-temanmu di kampus, kata ayahnya tanpa basa-basi. Apa benar kamu dan gadis itu? Rina tak bisa menjawab. Air matanya jatuh begitu saja. Paman menggeleng pelan. Kita sudah beri sponsor karena proposalmu bagus, Rin. Tapi kalau ini benar,
bagaimana kita bisa jaga nama baik keluarga di depan jamaah. Diskusi malam itu berlangsung hingga larut. Ayah mengutip hadis, ibu menangis sambil memegang otot Rina kecil yang berjilbab rapi. Rina mencoba menjelaskan bahwa cintanya pada Maya bukan pilihan, tapi takdir yang Tuhan berikan. Aku masih sholat 5 waktu, ya. Aku masih percaya. Tapi hati ini tidak bisa dipaksa. Paman menghela napas panjang. Agama tidak mengajarkan kebencian, tapi juga tidak membenarkan yang salah. Pikirkan masa depanmu, nak. Pernikahan, anak, warisan. Rina pulang ke kosan dengan hati hancur. Maya menyambutnya dengan pelukan hangat, tapi Rina tahu ini baru permulaan. Di kampus keesokan harinya, suasana tak lagi sama. Teman-teman yang dulu dekat kini menjauh atau berbisik-bisik saat Rina lewat. Ada yang mendukung secara diam-diam, seperti teman sekelas bernama Andi yang diam-diam mengirim pesan, "Aku di pihakmu, Rin. Cinta itu cinta." Tapi mayoritas memilih diam atau ikut arus. Maya yang lebih berani justru menjadi target. "Kamu yang merusak Rina kan?" tuduh seorang gadis di kantin. Maya hanya tersenyum tipis. "Aku mencintainya, bukan merusak." Rina merasa bersalah. Ia tahu Maya meninggalkan keluarganya di Surabaya yang lebih longgar karena memilih Jakarta demi mereka berdua. Sekarang Maya terpaksa menanggung ejekan sendirian. Rapat kelas lanjutan untuk acara amal semakin tegang. Sponsor dari Yayasan Paman Rina sudah cair sebagian, tapi ada syarat tak tertulis, Rina harus menjaga citra. Saat pembagian tugas, Rina dan Maya dipisah. "Biarkan mereka kerja terpisah dulu," kata ketua kelas dengan nada yang dibuat netral. Rina mengangguk patuh, tapi di dalam hatinya bergolak. Malam itu, di kosan, mereka berdua duduk di lantai sambil memakan nasi goreng sederhana. "Aku takut kehilangan keluargaku, Maya. Tapi aku juga takut kehilangan kamu." Maya memegang tangannya erat. "Kita hadapi bersama. Ingat, Tuhan menciptakan kita dengan perasaan ini. Mungkin ini ujian." Percakapan mereka mengalir hingga pagi, membahas ayat-ayat yang sering mereka baca bersama, mencari titik terang di antara kitab suci dan hati yang berdegup untuk satu sama lain. Berita sampai ke telinga Ustadz kampus. Pak Hadi, dosen mata kuliah agama, memanggil Rina ke ruangannya. "Anakku, saya dengar ceritamu. Agama kita jelas, tapi saya bukan hakim. Ceritakan dari hati kamu." Rina menceritakan semuanya, bagaimana ia merasa berbeda sejak kecil, bagaimana Maya membuatnya merasa utuh untuk pertama kalinya. Pak Hadi mendengarkan tanpa memotong. "Banyak yang bilang ini dosa besar. Tapi saya lihat kamu masih berusaha dekat dengan Tuhan. Jangan putus asa. Tapi juga jangan sakiti orang tua kamu." Kata-kata itu seperti angin sejuk di tengah badai. Rina pulang dengan pikiran sedikit lebih tenang, tapi Maya menunggu dengan kabar buruk. Ibu Maya dari Surabaya menelepon, mengancam memutus hubungan jika Maya tak kembali normal. Tekanan semakin bertumpuk. Di rumah orang tua Rina, ibunya mengatur pertemuan dengan seorang calon suami pilihan keluarga. Dia anak baik, saleh, dari keluarga terhormat. Rina menolak halus, tapi ayahnya marah besar. "Kamu mau hancurkan masa depan kami semua gara-gara perasaan sesaat." Malam itu Rina menangis di kamar lama, mengingat masa kecil saat ayah mengajarinya sholat subuh.
Apakah ia benar-benar telah mengkhianati semua itu? Maya datang diam-diam malam hari, memeluknya di teras belakang. Kita bisa pindah kota kalau perlu. Tapi jangan paksa diri kamu. Rina mengangguk, tapi hatinya tahu lari bukan solusi. Acara amal semakin dekat. Sponsor yayasan terus mengalir, tapi Paman Rina mulai bertanya-tanya kenapa Rina jarang pulang. Gosip di komunitas masjid sudah menyebar. Rina merasa seperti sedang berjalan di tali tipis di atas jurang. Setiap doa yang ia panjatkan terasa berat. Ya Tuhan, tunjukkan jalan yang benar. Tapi jawaban yang datang justru lebih banyak pertanyaan. Minggu demi minggu berlalu, persiapan acara amal mencapai puncak. Rina dan Maya bekerja keras meski dipisah tugas. Rina mengurus sponsor dan dana, Maya mengatur dekorasi. Tapi setiap kali mereka bertemu di koridor, ada tatapan yang penuh arti. Teman-teman mulai membagi dua kubu. Ada kelompok yang mendukung secara terbuka, cinta kalian mengajarkan kami toleransi, kata Andi suatu hari. Tapi ada juga yang menjauh total, seperti teman sekamar Rina dulu yang pindah kos karena takut dosa menular. Rina tersenyum pahit setiap mendengarnya. Di Indonesia, segalanya bisa menjadi bahan ceramah Jumat. Suatu malam, Paman Rina datang ke kosan secara tiba-tiba. Kita bicara berempat, katanya sambil menatap Maya. Diskusi berlangsung 4 jam. Paman mengutip surah An-Nisa, menjelaskan tentang itrah manusia. Maya mendengarkan dengan sabar, lalu menjawab dengan suara lembut, Pak, saya juga Muslim. Saya sholat, puasa, tapi perasaan ini bukan pilihan saya. Apakah Tuhan menciptakan kami untuk menderita? Paman terdiam lama. Saya tidak bilang kalian jahat. Tapi masyarakat kita belum siap. Pikirkan orang tua Rina. Rina menangis. Ia merasa seperti anak kecil lagi yang takut dimarahi. Setelah paman pulang, Maya memeluknya erat. Kita tidak salah, Rin. Kita hanya berbeda. Tekanan keluarga semakin kuat. Ibu Rina datang ke kampus, membawa makanan kesukaan dan air mata. Pulanglah, nak. Kita cari ustadz yang bisa bantu kamu sembuh. Rina menolak dengan halus. Ibu, ini bukan penyakit. Percakapan itu berakhir dengan ibunya pergi sambil menangis. Rina merasa hatinya hancur berkeping. Malam itu ia dan Maya berdoa bersama, meminta petunjuk. Mungkin kita harus pisah sementara, bisik Rina. Maya menggeleng. Itu bukan solusi. Kita sudah terlalu dalam. Acara amal akhirnya tiba. Aula kampus penuh sesak dengan alumni, dosen, dan perwakilan sponsor. Rina naik panggung sebagai perwakilan panitia, membacakan sambutan. Suaranya bergetar saat menyebut nama yayasan keluarganya. Di baris depan, ayah dan ibunya duduk dengan wajah tegang. Maya berdiri di belakang panggung, tersenyum bangga. Setelah acara, saat Oto bersama sponsor, Paman Rina menariknya ke samping. Kamu hebat hari ini. Tapi jangan buat kami malu lagi. Kata-kata itu seperti pisau. Rina pulang malam itu dengan hati campur aduk antara bangga dan sedih. Pasca acara, media kampus memberitakan sukses besarnya. Tapi di balik itu, rumor tentang Rina dan Maya semakin liar. Sebuah akun anonim di grup wa kelas menyebarkan foto mereka berdua di taman kampus. Ini bukti, tulis Captionnya.
Rina blokir nomor-nomor yang menghina. Maya justru lebih tenang. Biarkan saja. Kita tahu siapa diri kita. Tapi di rumah, ayah Rina mengadakan pertemuan keluarga besar. Semua sepupu, bibi, dan paman datang. Rina dipaksa hadir. Kami tidak mau nama keluarga tercemar, kata ayahnya di depan semua orang. Rina berdiri di tengah ruangan, merasa seperti terdakwa. Ia mencoba menjelaskan dengan suara pelan, cinta saya pada Maya murni. Saya tidak pernah menyakiti siapapun. Sepupu-sepupunya saling pandang, ada yang kasihan, ada yang marah. Malam itu Rina kabur ke kosan Maya. Mereka berdua duduk di balkon kecil, menatap lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip. Aku capek, Maya. Capek berpura-pura. Maya mengusap rambutnya. Kita ambil keputusan bersama. Mau lanjut atau mundur? Rina terdiam lama. Ia ingat semua doa, semua air mata, semua pelajaran agama yang ia pegang. Tapi ia juga ingat senyum Maya yang membuat dunianya cerah. Aku pilih kamu. Tapi aku tahu harganya mahal. Mereka memutuskan untuk tetap bersama, tapi dengan syarat, Rina akan bicara terbuka dengan keluarga sekali lagi. Pertemuan terakhir dengan keluarga berlangsung di rumah Depok. Kali ini Rina membawa Maya. Suasana dingin seperti es. Ayah Rina berdiri, suaranya tegas. Kalian boleh tinggal bersama, tapi jangan harap kami restui. Dan Rina, kamu tidak lagi bagian dari yayasan. Kata-kata itu seperti palu. Ibu Rina menangis terseduh. Rina merasa dunianya hancur, tapi ia berdiri tegak. Saya mengerti, ya. Saya bertanggung jawab atas pilihan saya. Mereka pulang dengan tangan kosong, tapi hati penuh. Di perjalanan, Maya memegang tangannya. Kita mulai dari nol. Bersama. Bulan-bulan berikutnya adalah masa sulit. Rina kehilangan dukungan finansial dari keluarga. Ia harus kerja paruh waktu di KAI sambil kuliah. Maya membantu dengan tabungannya. Teman-teman kampus mulai menjauh lebih jauh. Hanya Andi dan segelintir orang yang tetap setia. Di masjid kampus, Rina masih sholat, tapi tatapan orang-orang terasa menusuk. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri di tengah malam, apakah saya masih muslim yang baik? Maya selalu ada, mengingatkan bahwa Tuhan melihat hati, bukan label. Suatu hari, Ustadz Pak Hadi menelepon lagi. Rina, saya dengar keluargamu memutuskan hubungan. Saya tidak setuju dengan pilihanmu, tapi saya hormati keberanianmu. Jangan tinggalkan Tuhan. Percakapan itu memberi Rina kekuatan. Ia mulai membaca buku-buku tentang psikologi dan agama, mencari jalan tengah. Maya juga berubah, lebih dewasa, lebih pengertian. Mereka belajar menerima bahwa dunia luar tidak akan berubah dalam semalam. Acara wisuda semakin dekat. Rina dan Maya memutuskan untuk hadir bersama sebagai pasangan. Di hari wisuda, saat nama Rina dipanggil, ia naik panggung dengan toga hitam. Di baris penonton, tidak ada keluarganya. Tapi Maya berdiri di depan, bertepuk tangan paling keras. Air mata Rina jatuh saat menerima ijazah. Setelah itu, mereka berjalan di kampus yang mulai sepi. Kita sudah melalui banyak, Maya. Maya tersenyum. Dan kita masih di sini. Tahun-tahun berlalu. Rina dan Maya kini tinggal di apartemen kecil di Jakarta Selatan.
Rina bekerja sebagai konselor psikologi di sebuah lembaga swasta, membantu anak muda yang mengalami konflik identitas serupa. Maya menjadi guru SD, mengajarkan anak-anak tentang toleransi dengan cara halus. Mereka tidak lagi sembunyi, tapi juga tidak memprovokasi. Keluarga Rina perlahan mulai melunak, ibunya kadang mengirim makanan lewat kurir, tanpa kata. Ayahnya masih diam, tapi tidak lagi memusuhi. Rina sering duduk di balkon malam hari, mengingat semua kehilangan, hubungan dengan keluarga besar, teman-teman lama, bahkan sebagian keyakinan lamanya yang hitam putih. Tapi ia juga menemukan kebebasan baru, kebebasan untuk bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Maya mendekat, memeluknya dari belakang. "Kamu baik-baik saja?" Rina mengangguk. "Lebih dari baik. Aku bahagia meski dengan harga yang mahal." Mereka belajar bahwa hidup bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang menerima konsekuensi dari setiap pilihan. Cinta mereka tetap utuh, meski dunia di sekitar masih berubah pelan. Di Indonesia yang penuh warna dan kontradiksi ini, Rina akhirnya mengerti, kedamaian sejati datang bukan dari persetujuan orang lain, melainkan dari kedamaian dengan diri sendiri dan Tuhan yang ia percaya. Apakah mengikuti hati nurani seperti yang dilakukan Rina adalah pilihan yang benar, atau justru mengkhianati nilai-nilai tradisi dan agama yang telah mengasuhnya selama ini?